Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, dan kali ini kita akan membahas tentang siapa saja yang syarat yang berhak untuk menjadi imam, terutama imam-imam sholat rawatib, imam-imam sholat fardu di masjid. Kajian ini sangat penting dan ini layak untuk kita kaji bersama, karena banyak masyarakat yang masih belum memahami tentang syarat-syarat menjadi seorang imam. Nah, di dalam kitab Minhajul Muslim, kitab yang kita bawakan ini, saudaraku, insyaallah ta'ala, ini dikatakan ada syarat-syarat untuk menjadi seorang imam. Imam saat ini bukan imam kekuasaan, tapi imam dalam sholat rawatib atau sholat wajib atau sholat fardu. Surutul imam, Jadi syarat-syarat imam, al-imam ayyakuna dzakaron. Yang pertama, paling utama adalah dia adalah laki-laki. Dzakaron adlan faqihan. Yaitu imam itu pertama laki-laki, kemudian dia adil, dan kemudian memahami ilmu agama, faqihan. Jadi memahami ilmu agama. Nah, kemudian fala tasihu imamatu mar'ati lirijal, dan tidak sah seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki yang dewasa. Bagi laki-laki yang dewasa. Jadi seorang perempuan, para ulama sepakat mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi imam bagi orang-orang yang dewasa. Mana rijal adalah makna dari jamak dari rojulun, ini laki-laki yang dewasa. Maka seorang perempuan tidak berhak untuk menjadi imam bagi laki-laki dewasa, atau apalagi berjumlah banyak. Dan kemudian ini juga harus dipahami bahwa wala tasihu imamatul fasik. Jadi tidak sah seorang itu imam yang fasik, al-ma'ruf bil fasik. Jadi sudah diketahui secara umum kefasikannya. Jadi masyarakat sudah paham bahwa dia itu orang yang fasik, orang-orang yang dalam Islam juga nggak diterima kesaksiannya, itu menjadi seorang imam. Jadi tidak bisa, sekali lagi, orang-orang yang fasik, yang diketahui kefasikannya, dia menjadi imam. Bahkan di banyak tempat, bahkan di beberapa tempat melarang. Misalnya imam itu diketahui memakan riba, memakan riba, karena riba itu diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tetapi di sini ada syaratnya. Bagaimana dengan fasik tapi dia sultan? Di sini dikatakan dalam kitab ini illa ayyakuna sultanan yuhafu minhu. Kecuali dia adalah orang fasik, itu adalah seorang penguasa. Jadi orang fasik yang kita katakan tadi adalah dia penguasa yang orang takut. Dia mempunyai kekuatan yang dapat menguasai orang. Dan itu diperbolehkan. Dalam kondisi darurat terpaksa. Kita nggak bisa melawan pada saat itu, maka imam yang fasik itu dibolehkan dalam keadaan darurat karena keterpaksaan. Kemudian perhatikan kembali, wala imamatul umiyyi al jahil. Jadi tidak boleh imam itu imam yang bodoh, yang tidak mengetahui apapun menjadi seorang imam. Jadi
saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ya, kalau misalnya imam yang biasanya mengimami sholat pada masjid itu tidak ada, antum jangan sembarangan memilih imam, apalagi diketahui kebodohannya. Ya, mohon maaf ya, coba carilah orang-orang yang memang ya yang memahami ilmu agama. Ya, kalau imam rawatibnya memang tidak ada pada saat itu, imam yang menjadi kebiasaan imam itu ada, dia tidak ada, ya jangan memilih orang-orang jahil, orang yang bodoh. Karena dikatakan di sini bahwa imam yang jahil yang bodoh itu boleh menjadi imam illa limislihi, kecuali kepada kaumnya sendiri, kaum yang bodoh. Gitu. Jadi di antara orang-orang tersebut ada orang yang faqih dalam agama atau qiraatnya bagus, maka dia yang berhak layak. Jadi jangan kita lihat-lihat orang, oh dia seperti ini, nggak boleh. Jangan. Daripada imam maju menjadi imam, apalagi bacaannya dia melanggar rukun-rukun salat, ya termasuk misal bacaan Al-Fatihahnya kurang baik, maka itu membatalkan sholat semua. Sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Nah ini ya. Jadi sekali lagi, imam yang jahil, imam yang bodoh itu hanya bagi kaum yang bodoh saja. Ya, jangan sampai kita mengikuti imam yang memang dia tidak memahami apapun tentang hukum. Ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummannal mar'atu wala fajirun mu'minan illa ayyakharuhu bisultan. Rasul bersabda mengatakan, ya, tidak diperbolehkan almar'ah perempuan menjadi imam, dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang lalim di antara kalian, ya, illa ayyaqaharu bisultan, kecuali dia memaksakan diri karena dia mempunyai kekuasaan. Ya, kecuali dia memaksakan diri. Au yakhafu sautahu, ya. Atau kita takut akan cambuknya, karena penguasa itu punya kekuatan untuk mendera. Au saifahu, atau memukul dengan pedangnya, ya, atau menghabisi orang. Nah, dia sering berbuat aniaya, maka dia menjadi imam, ya, keadaan darurat, silakan, monggo. Ya, jangan kita lawan. Ya, jangan kita melawannya. Ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dalam kitab sunannya. Walaupun dikatakan hadis ini huwa dhaifun, ya, walaupun hadis ini dhaif, tapi kita bisa amalkan, ya. Dan ulama dikatakan di sini, jumhur ulama banyak memakai hadis ini, ya, memakai hadis ini, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana posisi seorang perempuan? Apakah perempuan tetap boleh menjadi imam? Boleh, dalam kondisi di mana yang menjadi imam itu, ya, dia bagi ahlil baitiha, ya. Jadi perempuan itu bagi dalam keluarganya, ya. Dia mengimami perempuan atau anak-anak kecil. Tapi hanya lingkungan rumahnya, bukan di lingkungan di masjid, ya. Jadi lingkungan di rumahnya dia boleh, perempuan itu, ya, menjadi imam bagi siapa? Bagi perempuan yang lain atau anak-anak yang masih kecil. Ya, anak laki-laki yang masih kecil boleh. Sebagaimana juga bolehnya imam fasik, ya. Ya. Kalau dalam keadaan tertentu, ya. Dalam keadaan tertentu dikatakan di sini, katakan di dalam keadaan darurat. Jadi boleh imam fasik, ya, menjadi imam dalam keadaan darurat apabila dia memaksakan diri menjadi imam. Ya, keadaan darurat diperbolehkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian siapakah orang yang lebih utama menjadi imam? Ya, siapakah orang yang lebih utama menjadi imam? Dikatakan di sini dalam kitab Minhajul Muslim, ya, al-imamatu, ya, al-ula, ya, yaitu aqra'u li kitabillah. Jadi orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih. Jadi syarat utama
yang menjadi imam adalah bacaan Al-Qur'annya fasih. Dia mematuhi makhrajul huruf, ilmu-ilmu qiraat, ya. Itu lebih utama daripada orang yang tidak memahami ilmu tersebut. Ya. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab Imam Syafi'i dikatakan seorang qari ya tidak boleh menjadi makmum kalau memang tidak ada ya orang yang mampu, maka dia harus maju menjadi imam. Ya, seorang qari tidak boleh menjadi makmum. Karena apabila seorang yang tidak qari atau tidak memahami ilmu Al-Qur'an kemudian menjadi imam, maka bagi qari tersebut ya sholatnya tidak sah. Bagi ketahui banyak kesalahan, terutama bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat. Ya, demikian seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya yang pertama yaitu bacaan Al-Qur'annya. Ya. Ya, jadi yang paling utama adalah bacaan Qur'annya. Kemudian yang kedua, summa afqahumur fi dinillah. Ya, yang kedua orang yang memahami ya ilmu fikih atau ilmu-ilmu agama. Ya, ilmu agama Allah, ya. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah orang yang paling fasih bacaannya. Yang kedua, ya yang memahami ilmu agama Islam. Dan yang ketiga adalah summa aksaru taqwa. Yang paling kita lihat paling besar ketakwaannya. Jadi di sini katakan bukan orang yang paling takwa dulu yang menjadi imam, tapi orang yang paling baik bacaannya dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir balu summa akbaru sinan. Kemudian baru umur yang paling tua. Nah, ini untuk menghindari kebiasaan masyarakat mengatakan orang yang paling tua itulah yang menjadi imam. Tidak, justru yang paling tua ditempatkan yang paling akhir. Karena yang pertama sekali lagi ya, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang pertama tadi bacaan Quran yang paling baik, yang kedua adalah memahami ilmu agama, ya, dan kemudian yang paling dilihat paling baik ketakwaannya, ya, dan yang keempat baru yang apa? Paling tua. Nah, itu, ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai bahwa Rasulullah bersabda, ya, yaumul qauma aqrauhum li kitabillah. Ya, yang dijadikan menjadi imam pada suatu kaum adalah yang memahami kitab-kitab Allah, dalam hal ini qiraatil Quran. Ya. Fa in kanu fil qiraati ya sawaan, ya, dikatakan dalam hadis Nabi, fa'lamuhum bis sunnah. Nah, kalau kita lihat bacaannya sama-sama bagusnya, di antara ada beberapa imam ini bacaan yang paling bacaan dua-duanya bagus, atau ada tiga orang yang juga bacaan bagus, maka yang kita pilih adalah sekali lagi yang memahami ya sunnah. Berarti memahami ilmu-ilmu agama, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, fa in kanu fi sunnah sawa, apabila sama juga memahami ilmu-ilmu sunnah, ilmu-ilmu agama, apalagi ya faqdamuhum hijratan, ya, yang paling dahulu melakukan hijrah, ya, paling dulu melakukan hijrah. Kalau saat ini bisa dikatakan bahwa dia yang paling banyak ya pergi atau menimba ilmu agama. Nah, fa in kanu fi hijratil sawa, dan apabila dia juga sama juga melakukan hijrah, ya ilmunya juga sama, ya. Ya. Apa yang dilakukan? Fa akbaruhum sinnan, barulah yang paling tua di antara mereka yang kita pilih, ya. Jadi bacaannya dulu yang paling utama, ya. Yang paling utama dijadikan sebagai imam, ya. Kalau sama kita lihat dia memahami sunnah kah? Ya, sunnahnya. Kalau sama, maka dia yang paling dahulu hijrah, ya. Ya, itu juga sama, maka dipilihlah yang paling tua di antara mereka. Ya, demikian. Nah, kemudian tapi
hadis ini dikunci dengan kata-kata sebagai berikut, ya, bahwa dikatakan di sini selama, ya, dikatakan malam yakunur rajulu sultanan au sahibil manzili, ya. Selama yang tadi disebutkan di atas itu, ya, bukanlah seorang penguasa setempat, ya, wa yakuna ya ulamin ghairihi, karena penguasa setempat atau orang setempat itu paling utama untuk dijadikan imam, ya. Ya. Jadi paling utama adalah orang setempat, orang itu yang di situ, ya. Imam rawatib. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ya'umanna rajulur rajula fi ahlihi wala sultanihi illa bitnih. Apa kata Rasul? Ya. Janganlah seseorang, ya, mengimami, ya, pada suatu tempat, ya, pada sisi daerah kekuasaan orang lain kecuali atas izinnya, ya. Jadi janganlah kita yang bukan orang setempat itu maju menjadi imam, ya, tanpa izin orang yang ada di tempat tersebut. Apalagi, mohon maaf ya teman-teman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, misalnya kita maju, ya, atau seseorang maju melaksanakan sholat subuh, ya, yang umumnya masjid itu menggunakan kunut, sedangkan kita menjadi imam tidak kunut. Nah, itu tidak diperbolehkan, karena kebiasaan masyarakat itu melakukan kunut, kemudian kita tidak kunut, itu menjadikan permasalahan atau kehebohan di masyarakat. Dan kita menghindari kehebohan, karena Rasulullah tidak membolehkannya. Dan yang paling berhak adalah menjadi imam adalah orang setempat. Di antara pendapat pendapat itu, ya, yang paling kuat adalah orang setempat. Demikian kajian untuk syarat-syarat menjadi imam. Semoga yang disampaikan bermanfaat, ya. Nanti kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim dengan bab-bab lainnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.